Bab 628. Malu. Di bawah cemoohan banyak karyawan, Kiba William, yang kehilangan muka, benar-benar keluar dengan marah dan pergi ke Departemen Personalia untuk mengajukan keluhan. Tapi hasil pengaduannya sia-sia. Sekarang Departemen Personalia Perusahaan, Wakil Presiden Personalia dan Kepala Departemen Personalia semuanya telah dipindahkan ke kantor pusat untuk belajar. Pekerjaan Personalia hampir ditanggung oleh Juan Baldwin saja. Juan Baldwin bersenandung dan tertawa sebentar, dan setelah mendengarkannya, dia malah mengkritik Kiba William. Dia harus membiarkan bawahannya melakukan kesalahan, dan tidak boleh dipertaruhkan hanya karena masalah sepele. Dalam segala hal, dia harus bersatu dan strategis, dan dia tidak boleh kasar dan sombong, atau menyebabkan konflik. Kiba William sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Mengetahui bahwa Juan Baldwin melindungi anak itu, dan tidak ada yang bisa dia lakukan, Kiba William hanya bisa menahan napas dan kembali ke kantor dengan malu. Setelah dia menutup pintu kaca, Grace Ananta dan beberapa karyawan pria dan wanita menyelinap ke sisi Kenzi Harimurti, dan berkata sambil tersenyum, "Kenan Harimurti, kamu benar-benar baik." Manajer Kiba pasti malu. Kenzi Harimurti hanya tersenyum dan melanjutkan untuk berkonsentrasi pada game penyapuan ranjau. Hampir sepanjang pagi, Kiba William berjalan mondar-mandir di kantornya, memikirkan bagaimana menghadapi bajingan itu. Dengan kehadiran Kenzi Harimurti, pamornya tersapu bersih. Dengan adanya Kenzi Harimurti, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Grace Ananta, si cantik kecil itu. Dengan adanya Kenzi Harimurti, sepupunya tidak bisa masuk ke departemen penjualan. Hanya dengan mengusir Kenzi Harimurti, Kiba William bisa merasa nyaman. Pada saat ini, telepon berdering, dan itu adalah atasan langsung, Nika Cortez, yang meminta Kiba William naik ke atas. Kiba William menutup telepon, dan pikirannya segera menjadi aktif. Asisten Direktur Nika Cortez dirawat di rumah sakit, dan Direktur Nika Cortez saat ini kekurangan pengikut. Dia pernah memberitahu Kiba William bahwa dia ingin merekrut seorang karyawan muda dari Departemen Penjualan dan meminjamnya di kantor Direktur untuk membantu. Kiba William awalnya ingin memilih karyawan muda yang jujur dan patuh dan meminjamkannya kepada Direktur Cortez untuk jangka waktu tertentu, tetapi ketika dia memikirkan wajah gunung es Direktur Cortez yang tidak pernah meleleh dan kepribadian paranoidnya yang sulit dihadapi, mengapa tidak meminjamkan Kenan Harimurti? Gunung es melawan duri, melawan racun dengan racun. Ide yang hebat. Dengan kepribadian Direktur Cortez, selama dia tidak puas, dia pasti akan mengeluarkan Kenan Harimurti dari manajemen penjualan. Pada saat itu, Juan Baldwin tidak akan dapat menghentikannya meskipun dia menginginkannya. Pada pukul 10 pagi, Nika Cortez membungkuk, menyeka memar di pergelangan kakinya, dan menggertakkan giginya kesakitan. Mendengar seseorang mengetuk pintu, dia dengan cepat duduk tegak, meletakkan tangannya di atas meja, dan berkata dengan anggun dan dingin, "Masuk." Kiba William memasuki kantor, tersenyum di seluruh wajahnya dan berkata, "Direktur Cortez, orang yang ingin Anda pinjam, saya sudah melakukan pencarian, jadi saya datang ke sini dan memberitahu Anda tentang situasinya." "Baiklah, duduk dan bicarakan." Nika Cortez menundukkan kepalanya dan meninjau dokumen itu, mendengarkan saat berbicara. Saat dia menundukkan kepalanya, Kiba William mau tidak mau mengintip garis leher putihnya, ingin melihat pemandangan bangga Nika Cortez di dalam. Kiba William terlihat seperti pencuri sekarang, bersemangat dan gatal, tetapi sangat takut ketahuan olehnya, jadi dia hanya mengintip dan duduk berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika Anda ingin mendorong Kenzi Harimurti ke sisi Nika Cortez, tentu saja Anda tidak bisa mengatakan bagaimana Kenzi Harimurti tidak mendengarkan pengaturan dan tidak berusaha membuat kemajuan. Dia berdeham, berbicara tentang kinerja kerja Kenzi Harimurti secara merata dan mantap, dan kemudian membuat poin khusus, Kenan Harimurti adalah seorang pemuda yang sangat optimis dengan Direktur Juan dari Departemen Sumber Daya Manusia. Di Departemen Penjualan yang penting, saya percaya bahwa dengan pandangan Direktur Juan yang mendukung Kenan Harimurti, bahwa dia ke sisi Direktur Cortez seharusnya berguna. Nika Cortez berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Ini tidak terlalu serius. Ini hanya pinjaman sementara untuk menjalankan selama beberapa hari, dan Anda tidak perlu menggunakan karyawan tulang punggung Anda. Dengan cara ini, tidak perlu banyak bakat dan kemampuan untuk memilih seseorang, aku hanya perlu dia patuh. Jangan memengaruhi kinerja Departemen Penjualan hanya karena saya meminjam seseorang ke sini." Kiba William segera duduk tegak ketika dia mendengar ini. Dia baru saja memuji Kenan Harimurti, menahan rasa mualnya, tapi hasilnya memiliki efek sebaliknya. "Jika saya tahu ini efeknya, saya mungkin juga mengikuti kata hati saya dan menjelekkan Kenan Harimurti. Karena arah angin salah, putar kemudi dengan cepat, kesulitan sekecil itu tidak akan menyusahkan manajer Kiba." Dia pura-pura berpikir sejenak, lalu berkata, "Sebenarnya, Kenan Harimurti bukanlah tulang punggung Departemen Penjualan kami.
Dia bukan sarjana, tapi diploma yang baru melanjutkan pendidikan. Dia tidak dapat memahami materi bahasa asing, dan tidak dapat menangani pelanggan perdagangan luar negeri. Selain itu, dia memiliki kekurangan lain. Melihat Nika Cortez sudah memasang mata acuh tak acuh, mengetahui bahwa kata-katanya yang kontradiktif telah menyebabkan ketidakpuasan, Kiba William diam-diam bergidik dan dengan cepat membawa topik kembali. Yah, alasan mengapa saya pikir Kenan Harimurti baik adalah karena dia bisa menagih hutang, saya puas. Itulah mengapa saya pikir dia masih berguna, dan saya merekomendasikannya kepada Anda. Oke, jangan bicarakan itu. Nika Cortez mengerutkan kening, dia berkata dengan dingin, katakan padanya untuk datang, saya akan melihat dulu. Nada bicara Nika Cortez jelas sedikit tidak senang, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa Kiba William pasti memainkan beberapa trik lagi. Kiba William ditegur, wajahnya masam, dia merasa telah banyak bicara, itu semua omong kosong, seperti orang idiot. Kenan Harimurti ini, selama dia terlibat dalam urusannya, dia merasa akan selalu sial. 5 menit kemudian, Tenzhi Harimurti memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, mengikuti di belakang Kiba William, dan datang ke lantai ini dengan santai. Sampai sekarang, Tenzhi Harimurti masih belum mengerti apa yang ingin dilakukan Kiba William dengan memanggilnya ke sini. Baru setelah Kiba William berhenti di depan pintu kantor, kepala pemasaran, Tenzhi Harimurti menyadari, mungkinkah direktur wanita musuh yang dia temui di pagi hari mengetahui nama dan departemennya dengan begitu cepat. Masuk, Direktur Cortez sedang mencarimu. Kiba William tetap berada di luar pintu, menghela nafas dalam hatinya. Menurut perkiraannya saat ini, dengan visi dan standar pekerjaan Direktur Cortez, tidak mungkin mempertahankan orang ini. Dia memperkirakan bahwa strategi melawan racun dengan api akan segera berhasil. Tenzhi Harimurti memandangnya, mengabaikannya, membuka pintu dan memasuki kantor. Tentara datang untuk memblokir, air datang untuk menutupi, itu bukan masalah besar, menurutnya. Nika Cortez masih membaca dan menulis dokumen, dan ketika dia mendengar bel pintu, dia bertanya tanpa mengangkat kepalanya, siapa namamu, sudah berapa lama kamu bekerja? Tenzhi Harimurti duduk dan berkata dengan tenang, kepura-puraan macam apa yang dilakukan lagi olehmu? Aku datang ke pintu, kamu masih berpura-pura. Dia menundukkan kepalanya dan menyalakan rokok dan berkata, mari kita bicarakan, bagaimana kamu ingin menghukumku, aku akan menerima hukumannya. Nika Cortez menatapnya dengan heran, menamparkan meja, menjatuhkan pulpen di tangannya. Detik berikutnya, Nika Cortez berdiri dengan mulus, dengan wajah dingin, jadi, ini kamu, Kenan Harimurti. Mungkin itu terlalu banyak kekuatan saat berdiri, dan dia merasa pergelangan kakinya terbakar lagi. Bab 629. Menjadi pengikut pria bos wanita. Ketika Nika Cortez melihat Tenzhi Harimurti muncul di kantornya, dia kehilangan kesabaran. Pria tak tahu malu inilah yang membantah dirinya sendiri di pagi hari dan dengan berani mengatakan bahwa dia adalah bos perusahaannya, yang membuatnya hampir jatuh dan pergelangan kakinya terkilir. Nika Cortez benar-benar tidak menyangka orang ini bekerja di departemen penjualan tepat di bawahnya. Tenzhi Harimurti bahkan tidak memandangnya, menyalakan rokok dan berkata, Direktur Cortez, jika Anda dapat memulai dari hati publik, menurut sistem perusahaan, Anda dapat melepaskan saya dari keterlambatan kerja. Seperti untuk sepanjang jalan mengikuti Anda, dan kemudian bersikap kasar kepada Anda, itu sepenuhnya karena Anda salah paham dan bermasalah dengan sikap saya. Sebagai eksekutif perusahaan, Anda harus terlebih dahulu merenungkan diri Anda sendiri. Jangan langsung curiga aku mengikutimu. Menyamakan aku dengan orang-orang di belakang pantatmu yang semuanya bajingan yang memikirkanmu. Nika Cortez sangat marah hingga dadanya bergetar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Belum pernah melihat karyawan baru yang kurang ajar. Karyawan lain semua hormat dan berhati-hati ketika mereka melihatnya, tetapi orang ini hanyalah pendatang baru yang baru saja tiba belum lama ini, namun dia berani memberi pelajaran pada dirinya sendiri. Martabatnya rusak, Nika Cortez benar-benar ingin menyeret orang ini keluar dan memukulinya sampai mati. Pada saat ini, mendengar suara sumbang yang datang dari kantor, Kiba William yang berada di luar pintu tidak tahu apa yang terjadi di dalam, jadi dia mendorong pintu dengan gugup dan masuk. Direktur Cortez, apakah Anda tidak puas dengan kandidat yang saya rekomendasikan? Jika Nika Cortez marah, itu bukan lelucon, Kiba William sangat khawatir dia akan terlibat, jadi dia segera meminta maaf dan berkata, maaf, Direktur Cortez, harap tenang. Saya juga tahu bahwa pria yang saya rekomendasikan tidak cocok. Tunggu sebentar, saya akan segera mengusirnya, dan saya akan menggantinya dengan orang lain. Kiba William menatap padanya, cepat turun, jangan membuat masalah untuk Direktur Cortez. Tenzhi Harimurti hanya tidak ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, menekan puntung rokoknya, dan bangkit untuk pergi. Tunggu.
Nika Cortez tidak ingin melepaskannya, dan berkata dengan dingin, ini dia. Mulai hari ini, Kenan Harimurti akan datang untuk bekerja denganku. Nika Cortez ingin menjaga Kenzi Harimurti di sisinya dan membersihkannya dengan tangannya sendiri. Selama Kenzi Harimurti memiliki kelalaian tugas di tempat kerja, tidak sesederhana terlambat bekerja, Nika Cortez akan memperbaiki orang ini berkeping-keping, dan kemudian mengeluarkannya dari perusahaan. Setelah mendengar ini, Kenzi Harimurti sedikit bingung. Sampai sekarang, dia masih belum mengerti apakah Nika Cortez memanggilnya melalui Kiba William karena menyinggung perasaannya di pagi hari, atau karena hal lain. Namun, Kenzi Harimurti tahu bahwa apapun alasannya, wanita bau bernama Cortez ini kemungkinan besar akan bergerak melawannya. Pada saat ini, Kiba William dalam keadaan linglung, dia berpikir bahwa Nika Cortez pasti tidak akan menjadikan seseorang seperti Kenzi Harimurti sebagai asisten, tetapi sekarang, dia tiba-tiba menemukan bahwa otaknya sepertinya tidak bisa paham. Tapi tidak lama kemudian, Kiba William diam-diam tertawa di dalam hatinya, tidak peduli apa yang dia katakan, strategi melawan racun dengan racun berhasil untuk saat ini. Selama Kenzi Harimurti tetap di sisi Nika Cortez untuk melakukan sesuatu, dengan kepribadian Nika Cortez yang keras kepala dan sombong, 10 Kenzi Harimurti pasti akan diusir olehnya. Saat itu, arak perayaan bisa dibuka. Dengan senyum sombong di wajahnya, Kiba William memberi Kenzi Harimurti beberapa kata penyemangat secara munafik, lalu pergi dengan tangan di belakang punggung dalam suasana hati yang bahagia. Saat pintu ditutup, Nika Cortez mendengus dingin, matanya menjadi tidak ramah. Kenan Harimurti, ingat. Apa yang terjadi di pagi hari, aku bisa menganggapnya sebagai kesalahpahaman, dan aku tidak peduli denganmu. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, kamu sebaiknya jujur dan jangan biarkan kamu ketahuan bekerja malas. Aku akan mengutamakan kata-kata buruk. Aku, Nika Cortez, tidak pernah menjadi wanita yang murah hati. Selama kamu sedang bekerja, jika ada kesalahan, saya akan menyelesaikan masalah lama dan baru dengan Anda. Arti dari kata-kata ini mungkin berarti ancaman. Kenzi Harimurti juga tidak menganggap serius kata-kata Nika Cortez. Dia ingin memanfaatkan kesempatan kerja untuk memperbaiki dirinya sendiri, jadi mari bermain dengannya. Kenzi Harimurti bahkan berpikir bahwa akan bermanfaat untuk menghabiskan beberapa hari sebagai asisten direktur. Dia dapat memperoleh akses ke lebih banyak data inti perusahaan, dan juga dapat memahami informasi perusahaan yang lebih sensitif. Lagi pula, dibandingkan dengan bekerja di departemen penjualan tingkat bawah, asisten direktur memiliki lebih banyak kontak dengan personel manajemen dan mengetahui informasi yang lebih sensitif. Melihat dia duduk di sana tidak berbicara, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu di pikirannya, Nika Cortez berpikir bahwa pria ini ditekan olehnya, dan mulai menyerah, tidak berani menari di depannya lagi dengan kesenangan. Dia melipat tangannya di dadanya yang bengkak, dan berkata dengan dingin, apakah ada yang tidak jelas tentang tanggung jawab pekerjaanmu? Jika kamu tidak mengerti, aku bisa mengajarimu, sebagai asisten sampinganku, apa yang harus aku lakukan. Itu tidak perlu. Kenzi Harimurti menundukkan kepalanya dan menyalakan sebatang rokok, dan berkata dengan santai, kedengarannya bagus, itu disebut asisten, tapi bukankah itu hanya pelayan yang menjalankan tugas? Tidak lebih dari aku akan melakukan apapun yang kamu katakan, harus jujur dan patuh, menghormati dan mematuhi bosku. Nika Cortez mendengus di perutnya, kamu tidak bodoh. Jika Anda masih berani melompat di depan saya akan langsung memperbaiki Anda. Pada saat ini, dia melihat Kenzi Harimurti duduk di sana dengan bodohnya merokok, menunjukkan ekspresi senang, sama sekali mengabaikan perasaan bos wanitanya, dan mulai merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Matikan rokoknya, dilarang merokok di sini. Nika Cortez berkata dengan dingin dan belak-belakan. Kenzi Harimurti memandangnya dengan aneh, mengambil asbak di atas meja kopi, dan membungkuk untuk menunjukkan padanya, Direktur Cortez, bahkan jika Anda adalah bos saya, Anda harus masuk akal, oke? Setidaknya ada 5 puntung rokok di asbak, tetapi Anda tiba-tiba memberitahu saya bahwa merokok tidak diperbolehkan di sini, apakah menurut Anda saya orang bodoh yang mudah ditipu? Anda berbohong dengan mata terbuka, di usia yang begitu muda Anda mempersulit bagi saya, apakah hati nurani Anda tidak akan terluka? Nika Cortez tersipu tanpa alasan. Benar sekali, dia tidak sepenuhnya melarang orang lain untuk merokok di sini. Misalnya, belum lama ini, wakil presiden eksekutif perusahaan datang ke sini untuk membicarakan berbagai hal, jadi dia merokok beberapa batang berturut-turut. Tapi dia adalah wakil presiden perusahaan, tentu saja Nika Cortez harus menunjukkan rasa hormat dan tidak akan menghentikan pihak lain untuk merokok, tetapi Kenan Harimurti hanyalah seorang karyawan biasa yang kecil, kualifikasi apa yang bisa dibandingkan dengan wakil presiden perusahaan? Tentu saja, fenomena ketimpangan antar manusia ini tidak mudah untuk dijadikan alasan. Kenan Harimurti, aku peringatkan kamu.
Kamu lakukan apa yang aku katakan, jangan beritahu aku banyak alasan. Selama aku hadir, kamu tidak boleh merokok. Nika Cortez langsung berperan sebagai atasan otoritatif, Gus bangkit, dan berjalan dengan cepat, mencoba mengambil asbak dan membawanya keluar untuk merokok. Mungkin karena dia berjalan terlalu cepat, yang mempengaruhi lukanya, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sakit di pergelangan kakinya, menjerit pelan, seluruh kaki kirinya benar-benar lemah, dan tubuhnya yang halus langsung melemparkan dirinya ke pelukan Kenzi Harimurti.